Nah, tadi kan saya bohongin Bapak tuh, bobotnya tadi kan saya bikin gampang ya. Bobotnya 50 juta gitu kan tadi ya. Iya. Enggak, 50 juta itu salah ya. Salah. Kenapa? Karena saya mengabaikan time value of money. Ya enggak? Mengabaikan time value of money. Tapi kan bedanya enggak terlalu jauh, Pak. Tadi kan 1,5, betul enggak? Tapi kalau nominalnya gede dan dia durasinya lebih lama? Ya, baru gede. Tapi ini kan coba lihat tuh, enggak terlalu beda jauh kan, Pak? Iya sih. Nah, jadi nanti Pak, kalau Bapak menghitung pakai rumus yang benar, nanti Bapak misalnya ketemunya 3,75, padahal pakai rumus yang ngawur tadi, yang saya bohongin Bapak tadi 1,5. Pasti ini salah nih saya ngitungnya. Ngerti nggak Pak? Iya. Jadi walaupun Bapak pakai rumus yang rumit Pak, ini kan rumit ya rumusnya. Iya. Enggak? Nah, itu angkanya nggak akan beda jauh dari 1,5. Paham nggak Pak? Iya, paham. Ya, nggak akan jauh dari 1,5. Karena kalau ini saya mengabaikan time value of money, ini kan 50-50, betul nggak? Iya. Ini saya bikin 50, ini saya bikin 50 kan tadi gitu. Iya. Nah, maka di sini ketemunya 1,5. Nah, ini kan 50, akhirnya saya hitung present value-nya, ketemunya 45. Yang 2 tahun itu kan 41. Nah, 45 ini jadi bobot yang 1, 41 ini jadi bobot yang 2. Ketemunya hampir mirip, Pak, 1,47. Nah, jadi dengan demikian saya bisa mendefinisikan apa itu durasi. Durasi, apakah durasi, ya kan, atau duration bahasa Indonesia. Durasi adalah ya rata-rata jangka waktu cash flow. Ya, durasi itu apa? Durasi itu rata-rata jangka waktu cash flow. Ya, kalau cash flow-nya cuma 1, ya nggak perlu dirata-rata, berarti ya itu. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Halo Pak, pada kemana nih? Ya, rata-rata jangka waktu cash flow. Cash flow-nya kan tadi kan contohnya ada yang setahun, ada yang 2 tahun gitu kan. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jadi nanti cash flow-nya itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi antara 1 sama 2, berarti pasti 1 koma. Betul nggak Pak? Iya Pak. Nah, gitu loh. Jadi cash flow-nya itu ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Kalau di rata-rata pasti antara 1 dan 2, pasti 1 koma berapa. Ya. Jadi rata-rata jangka waktu cash flow, rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang. Ya, rata-rata tertimbang jangka waktu cash flow ya dengan penimbang atau dengan bobot, ya rata-rata tertimbang kan pasti pakai bobot ya Pak. Iya. Dengan bobot sebesar sebesar present value dari cash flow yang bersangkutan. Dari cash flow yang bersangkutan. Nah, itulah Pak definisinya. Ya. Jadi durasi itu adalah rata-rata tertimbang jangka waktu cash flow dengan bobot sebesar present value dari cash flow yang bersangkutan. Ya, Pak? Ya. Oke, Pak? Ya, Pak. Nah, iya, Pak. Tuh ya, oke ya. Nah, sekarang saya minta Anda kerjakan ini ya. Minggu depan saya tagih. Ya. Minggu depan saya tagih. Anda harus sudah mengerjakan ya. Iya, Pak. Jadi begini. Jadi saya minta Anda mengerjakan ya. Nanti ini kan saya kirim juga nih. Ini PR nih ya, benar-benar nih. Ya, PR, Pak. Ya. Ini PR. Jadi hitung durasi obligasi berikut ini. Pak, hitung durasi obligasi berikut. Ya, obligasi tahu kan ya? Iya. Jadi A, obligasi nominal 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah. Bunga misalnya 5%, ya, 5%. Terus jangka waktu 5 tahun misalnya. Ya, saya minta Anda hitung durasinya. Oke. Nah, ini contoh, saya kasih contoh satu ya. Jadi begini, kalau saya mempunyai obligasi
dengan nominal 500 juta dengan bunga 5% per tahun selama 5 tahun, maka cash flow saya jadi gimana? Tahun depan saya akan terima 5 juta, betul nggak? Betul. Ya, tahun berikutnya saya akan terima 5 juta lagi. Betul nggak? 5% kali 100 juta? Ya Iya, nggak? Pak. 5 juta, 5 Pak. juta kan? Iya, 5 juta. Ya. Tahun berikutnya saya terima 5 juta lagi. Tahun berikutnya terima 5 juta lagi. Tahun berikutnya 5 juta lagi. Iya. Enggak, di sini saya terima, selain saya terima 5 juta ini, saya masih terima 100 juta. 100 juta. Nah, gitu ya. Iya. Nah, saya minta Anda menghitung. Jadi ini kan cash flow-nya itu kan ada yang 1 tahun 5 juta. Ya enggak, Pak? Yang 2 tahun 5 juta. Yang 3 tahun 5 juta. Yang 4 tahun 5 juta. Yang di tahun kelima 105 juta. Gitu kan, Pak? Ya. Nah, jadi yang di atas ini jadi bobot. Yang di bawah ini jadi jangka waktu. Betul nggak? Ya, jangka waktunya ini. Jangka waktunya adalah ini. Yang bawah ini nih. Jadi yang ini bobotnya ini. Yang ini bobotnya ini. Yang ini bobotnya ini. Yang ini bobotnya ini. Tapi nanti ini harus di present value-kan dulu. Betul nggak? Ya. 5 juta ini di present value-kan. Yang 5 juta ini juga di present value-kan. Ini juga present value-kan. Present value-kan. Present value-kan. Ketemu. Lalu dikalikan ini. Terus dan seterusnya seperti tadi. Sampai ketemu durasinya sekian tahun. Jelas ya, Pak? Ya, Pak. Ya, Bu. Nah, tuh ya. Nanti yang B obligasi nominal misalnya 200 juta, bunga misalnya 6%. Oke, jangka waktu 5 tahun. Oke. Terus bandar. Ini ya, terus yang C. Ini saya kasih 100 juta dulu aja deh. Biar oke. Ini ya sebentar. Ini 5%, ini 6%, ini 7%. Oke, gitu ya. Nah, terus oke. Nah, terus nanti ini ya. Ini berarti kan pertanyaan nomor D ya. Pertanyaan nomor D itu ininya tetap 5%. Nominalnya 200. Enggak, jangan. Biar nominalnya sama dulu, tapi ininya misalnya ini 6 tahun. 6 tahun gitu ya. Oke, atau 4. Bentar. Kalau ini kan tadi bunganya yang lebih gede. Kalau ini misalnya tetap 5%, ininya misalnya 6 tahun, lalu ini tetap 5%, tapi jangka waktunya misalnya 7 tahun. Nah, ini tetap 5%, jangka waktunya misalnya 8 tahun. Gitu ya. Nah, ini berapa nih durasinya gitu ya. Ini kan yang D, ini yang E, ini yang F. Oke. Nah, terus ya, ada lagi misalnya nominalnya yang berubah misalnya ya. Iya, betul. Misalnya ini gini, ini begini, tapi nominalnya berubah misalnya. Dia tetap semua ini, yang lainnya tetap, ya, yang lainnya tetap, tapi nominalnya berubah misalnya jadi 100, jadi 200, jadi 300 gitu kan. Tapi ininya tetap 5% 5 tahun, 5% 5 tahun gitu kan. Ya. Cuman yang berubah cuman nah ini juga 5% 5 tahun.
nanti supaya Anda bisa merasakan ya, sebetulnya durasi itu apa sih gitu kan? Apa sih sebetulnya durasi itu? Ya Pak, apa sih durasi itu sebetulnya gitu kan? Supaya Anda bisa menghayati gitu. Apa sih sebetulnya durasi itu? Dan Anda nanti harus tahu ya, bahwa durasi itu suatu konsep yang sangat penting. Ya, durasi itu suatu konsep yang sangat penting. Ya, penemunya itu namanya Macaulay duration. Macaulay namanya, itu sangat terkenal. Ya, jadi dia sangat penting untuk analisis finance, itu sangat penting durasi. Ya, jadi ini konsep yang penting. Anda kalau lulusan S2 harus tahu apa itu durasi, gitu kan? Harus bisa menjelaskan apa itu durasi, gitu ya. Nah, jadi ini yang seperti ini nanti saya minta Anda bisa mengerjakan. Nanti juga misalnya begini, misalnya ya. Misalnya nih ada ini ya, misalnya ini misalnya bunganya misalnya 0%. Ya, nominal 100 juta, bunganya 0%. Ya, jangka waktu 5 tahun. Ya, berapa durasinya? Gitu kan? Ya, nanti ini Anda harus bisa menjelaskan kira-kira apa gitu ya. Nah, kenapa durasi ini penting? Ya, kenapa durasi ini penting? Ini sebetulnya tujuan kita, ya tujuan kita itu sebetulnya mau menghitung yang namanya interest rate risk. Ini sebetulnya kita ini begini nih, mau menuju tujuan kita itu adalah bagaimana mengukur interest rate risk. Mengukur interest rate risk. Kan kita tahu ya, manajemen risiko itu adalah bagaimana mengidentifikasi, mengukur, terus mengidentifikasi, mengukur, memonitor, gitu kan? Ya enggak? Menindaklanjuti, gitu kan? Sehingga resiko itu jadinya terkendali kan gitu. Ya, itu yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko itu mulai nomor 1 mengidentifikasi, nomor 2 mengukur. Mengukur. Kalau nggak bisa diukur, itu berarti kita belum memanage risiko. Nah, prinsipnya begitu. Ya, nah, kita lihat sekarang ini bagaimana tiap hari pemerintah ngitung gitu kan, berapa yang ketularan, berapa yang sudah terjangkit, berapa yang baru, berapa total, berapa meninggal, dihitung terus kan. Kenapa itu harus dilakukan? Karena kalau nggak ada data, kita nggak bisa memanage. Kita nggak tahu apakah perlu PPKM darurat apa enggak tahu kita. Ya enggak tahu kita. Bahwa ini meningkat terus, kemarin 10.000, naik 20.000, naik 25.000. Enggak tahu kalau nggak diukur, Pak. Ya, jadi nomor 1 kalau kita memanage itu harus diukur. Nah, sekarang interest rate risk itu mengukurnya bagaimana, gitu kan? Gimana mengukur interest rate risk? VAR, Pak. Nah, nanti buntut-buntutnya VAR, Pak. Buntut-buntutnya VAR. Kalau pertama kan mengukur ya, Pak. Pertama mengukur berapa sih interest rate risk kita gitu kan? Yeah. Nah, setelah ketemu interest rate kita sekian. Nah, kemudian menentukan modal yang cukup untuk menghadapi risiko tersebut. Yeah. Nah, itulah yang namanya VAR, Pak. Itu loh. Nah, besarnya modal yang cukup untuk menghadapi risiko tersebut, itu namanya VAR, value at risk. Jadi hartanya pemilik yang kita pertaruhkan. Nah, kita ini kan pekerja profesional, gitu kan? Kita pekerja profesional sebagai risk manager di sebuah bank, gitu kan? Saya risk manager di sebuah bank. Nah, padahal kerjaan bank saya ini kan mengelola dana yang dari masyarakat yang dipercayakan kepada kita, ya kan? Nah, itu kita harus menghitung berapa modal yang dipercayakan pemilik kepada kita, ya, yang kita pertaruhkan, yang dipertaruhkan oleh pemilik. Ya, pemilik itu menyerahkan uangnya kepada kita, itu mempertaruhkan. Mempertaruhkan itu bahasa Inggrisnya at risk. Ya, at risk itu artinya dipertaruhkan. Ya, at risk itu artinya dipertaruhkan. Tahu kan Pak, dipertaruhkan? Iya.
Nah, jadi kalau kita masang lotre gitu kan, saya masang lotre ini 5 juta. Kalau saya menang, saya dapat 50 juta. Kalau saya kalah 5 juta hilang, kan gitu. Nah, berarti kan harta saya sebesar 5 juta ini saya pertaruhkan. Betul nggak, Pak? Iya. Ya kan? Harta saya 5 juta ini saya pertaruhkan. Nah, value at risk itu adalah berapa sih harta pemilik bank ini yang dipertaruhkan, diserahkan ke saya untuk saya kelola. Berapa dia? Gitu kan? Nah, itu besarnya harus sesuai dengan resiko yang ditanggung oleh bank. Kan? Harus sesuai dengan risiko yang ditanggung oleh bank. Supaya DPK tahu ya Pak? Dana PA3. DPK itu dana yang berasal dari pemilik, betul nggak? Iya. Supaya dana yang berasal dari non pemilik itu aman. Jadi supaya dana masyarakat yang meminjamkan uangnya ke bank, menyimpan uangnya di bank, merasa aman atau menjadi aman, maka si pemilik itu harus menaruh modal ke banknya itu berapa. Resiko itu harus ditanggung oleh pemilik, bukan oleh masyarakat. Gitu kan? Masyarakat dia pokoknya dia harus dapat sekian persen per bulan, udah. Dan resiko itu yang nanggung harus pemilik. Kenapa? Karena kalau untung juga punya pemilik, betul nggak? Iya. Kalau misalnya seperti bank itu, BCA, ngumumin laba tahun ini misalnya 30 triliun. Emangnya terus deposannya dipanggilin semua, bapak-bapak deposan, tahun ini bank kita dapat laba nih 30 triliun, ini saya bagi-bagi nih, deposan semua dibagi-bagiin duit. Emang begitu Pak? Enggak, itu kan jadi beban, itu kan sudah dikurangin Pak. Nggak ada, deposan sudah dikasih bunga, ya nggak? Iya, betul. Dikasih bunga udah selesai. Kalau bank ini untung, punya pemilik, betul nggak? Betul. Nah, karena itu, kalau bank ini rugi, nggak boleh juga kena DPK. Jelas Pak? Betul. Ya, nggak boleh juga kena DPK. Kenapa? Karena kalau untung DPK itu nggak dikasih, dia udah dikasih bunga, udah diem loh, gitu kan? Ya nggak Pak? Dia udah kasih bunga sekian persen, diem. Kalau gua untung ya buat gua kan gitu. Pemilik kan bilang begitu. Makanya kalau rugi tidak boleh memakan duitnya pemilik, jelas Pak? Betul. Nah, makanya bank pemilik harus mempertaruhkan sejumlah uang yang pas. Nah, itu yang namanya value at risk. Oke, lebih 1 menit ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Saya mau akhiri, nanti ini semua saya kirim ya Pak. Bapak-bapak sekalian. Iya Pak. Ya Pak. Mudah-mudahan cukup Oke jelas. Pak, nanti itu Ya Pak, gimana? dalam bentuk apa Pak? Submit ya Pak? Excel Pak, Excel. Excel ya Pak. Halo Pak. Ya, Kalau Bisa Excel. disubmit dalam bentuk apa? Oh iya, oke. Excel. Iya, oke. Jadi Ya, ini Pak. pokoknya pakai Excel semua, jelas. Kemudian Excel ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Sampai ketemu minggu depan ya Pak. Makasih Sama-sama, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muklis. Terima kasih. Oke, Sampai Pak. ketemu Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih.